Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Nakil Wilda, di kelas komunikasi efektif. Dan saat ini kita sudah masuki kelas ataupun sesi yang keenam ya, di mana kita sudah melalui beberapa sesi sebelumnya ya, mulai dari pengantar, kemudian keterampilan mendengarkan, keterampilan berbicara, dan seterusnya, sampai pada akhirnya kita akan bahas di pertemuan kali ini ya, satu keterampilan yang kita bisa gunakan begitu untuk beberapa atau untuk sejumlah keperluan atau untuk sejumlah kesempatan ya, terutama dalam konteks teman-teman sebagai seorang mahasiswa ya. Apa yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini amat sangat berguna buat teman-teman nih gitu ya. Apa yang kita akan bahas? Kita akan bahas terkait tentang teknik presentasi atau how to present gitu ya. How to present our idea, how to present our message begitu dan seterusnya. Ya, oke, kita akan bahas pada pertemuan kali ini. So, stay fokus ya. Silakan siapkan catatannya. Eh, nah juga kita coba dalami, kita coba belajar slide demi slide. Oke, kita mulai ya. Baik, teman-teman semuanya, jika kita coba mulai dulu dari pengertian ya, pengertian ataupun definisi terkait tentang presentasi itu ya, secara harfiah atau secara bahasa begitu ya. Presentasi kan berasal dari kata bahasa Inggris ya, atau dari yakni presentation atau eh, bahasa bakunya atau bahasa simpelnya adalah present, menyampaikan, menyajikan, memaparkan. Gitu. Sehingga presentasi itu bermakna penyajian, sebuah pemaparan. Begitu. Apa yang disajikan, apa yang dipaparkan. Nah, banyak nih. Ada pesan di situ, ada gagasan di situ, ada ide di situ, gitu ya. Ada argumentasi di situ, ada konten ataupun materi, knowledge begitu yang bisa disampaikan oleh kita sebagai seorang presentator begitu ya, atau presenter ya, presenter gitu ya. Itu bisa itu bisa coba kita kita jadikan sebagai satu pemaknaan ya dari si presentasi itu sendiri ya, sebuah penyajian atau sebuah pemaparan ya, konten atau substansi yang kita sebagai presenter kemudian siapkan begitu untuk nanti disajikan kepada siapa, kepada audiens atau kepada mereka-mereka yang akan menerima atau akan memproses ide, gagasan, informasi, pesan yang kita akan sampaikan begitu. Itulah presentasi. Nah, namun kalau kita bicara presentasi, kadangkala kita sudah secara secara cepat menangkap atau secara cepat menggambarkan bahwa yang namanya presentasi itu identik dengan pembuatan yang namanya slide begitu ya, seperti yang teman-teman lihat di layar kaca sekarang nih. Identik dengan pembuatan slide gitu ya, menggunakan tools yang ada di Microsoft Office begitu ya, dengan menggunakan PowerPoint gitu, ataupun teman-teman menggunakan Canva begitu ya, mendesain ya, menaruh letak tulisan di mana, kemudian menaruh gambarnya di mana, poin-poinnya apa dan seterusnya yang kemudian dipaparkan nantinya gitu ya. Namun eh, sebenarnya nggak langsung ke situ teman-teman, gitu, nggak langsung identik ke situ. Yang namanya presentasi nggak melulu ngomongin atau nggak melulu berkaitan dengan ya toolsnya ataupun si si presentasinya ataupun si ya PowerPoint-nya atau si Canva-nya atau si PDF-nya gitu ya, yang sebagai media media presentasi itu sendiri. Makanya saya katakan itu tadi adalah medianya. Karena presentasi itu ya sebenarnya nggak pakai PowerPoint, nggak pakai bahan atau nggak pakai file-file yang disiapkan, kita pun juga bisa melakukan presentasi sesungguhnya. Kita pun juga bisa melakukan yang namanya penyajian dan pemaparan ide gagasan yang kita sudah siapkan sebelumnya. Nah, oleh karenanya kita coba pada pembelajaran kali ini kita coba lebih zoom out, kita tarik lagi ke atas begitu ya, tidak langsung spesifik ke presentasi yang kita menyiapkan slide. Enggak, walaupun kita pun juga bisa menerapkan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini di slide-slide presentasi yang kita akan buat pada beberapa kali pertemuan atau pada beberapa kali kesempatan. Misalnya teman-teman di mata kuliah tertentu ada tugas dari dosennya buat presentasi gitu kan, buat slide atau buat bahan gitu ya, pakai apa, Canva ataupun sekarang banyak ya, bisa pakai Prezi, bisa pakai apa, wah, macam-macam lah gitu, bisa pakai Miro gitu ya, interaktif gitu dan seterusnya banyak hal lah yang kita bisa pakai.
Nah, tapi kita pada kesempatan kali ini kita lebih umum, lebih general, kita lebih zoom out begitu untuk bisa membahas presentasi dalam konteks yang lebih general. Ya. Nah, untuk bicara tentang presentasi, rasa-rasanya saya perlu merekomendasikan satu buku yang ini cukup powerful, gitu ya. Eh, Buku yang di sini kita bisa belajar terkait tentang bagaimana kita sebagai seorang individu, bahkan di sini penulisnya ya, yang namanya Granville and Toogood, terlalu baik ya namanya, and Toogood ya, kita sebutkan si Toogood ini ya, mencoba untuk menyajikan bahasan yang coba memposisikan kita sebagai pembacanya adalah sebagai seorang leader atau sebagai seorang pemimpin. Yang mana seorang pemimpin perlu kemudian mengartikulasikan gagasannya, pasti dong, ya nggak sih? Coba untuk perlu mengkomunikasikan gagasannya, idenya, apa yang ada dalam kepalanya kepada khalayak, kepada publik. Ingat pembelajaran sebelumnya terkait dengan komunikasi publik, ya sebagai seorang leader kan harus mencoba untuk ya menyampaikan gagasannya kepada audiens atau kepada publik. Nah, di sini di buku ini Tugut mencoba untuk memformulasikan kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan atau bisa kita persiapkan gitu ya sebelum nantinya kita coba present atau coba sajikan atau coba paparkan ide, gagasan, pesan kepada audiens atau kepada khalayak gitu. Nah, oleh karena ini mungkin bisa coba nanti dicari ya di internet summary-nya. Kalau bukunya saya belum ngecek lagi terakhir ya di toko buku besar atau toko buku yang major ada apa enggak, coba bisa dicari The New Articulate Executive ataupun di marketplace saya rasa ada ya terkait dengan ini. Silakan bisa dicari untuk bisa dimiliki seperti itu untuk bahan pengayaan. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya coba ambil beberapa intisari dari buku ini yang ini bisa kita gunakan sebagai pijakan ya untuk bagaimana kita bisa membuat presentasi kita itu lebih bermakna. Presentasi kita lebih powerful. Presentasi kita lebih bisa mengena gitu ya. Karena kan kalau kita bicara tentang presentasi kan bagian dari komunikasi, ya nggak? Kita coba flashback nih. Presentasi bagian dari komunikasi, di mana komunikasi prinsipnya adalah ada proses transfer informasi dari kita komunikator ke komunikan, ya, dengan menggunakan media. Nah, syarat berhasilnya komunikasi adalah ketika ya si komunikator sama frekuensinya dengan si komunikan, kan gitu ya, terhadap informasi yang diberikan. Kalau tidak sama frekuensinya, berarti komunikasi tidak berhasil. Gitu. Begitu juga yang presentasi ini. Indikator ataupun parameter berhasilnya presentasi adalah ketika apa yang disampaikan oleh presenter gitu ya, itu sama dengan maksud yang dimaknai sama presenter ya, dengan apa yang disampaikan oleh presenter itu dimaknai sama oleh audiens, dimaknai sama oleh penontonnya atau penyimaknya. Seperti itu. Itu parameter berhasilnya presentasi. Nah, di buku ini, Tugut mencoba untuk merumuskan ada beberapa poin yang kita bisa siapkan untuk bisa menciptakan atau melakukan good presentation, gitu ya. Atau misalkan di sini bagaimana kita menjadi leaders yang articulate, gitu. Pemimpin yang artikulatif dalam menyampaikan gagasan dan ide. Apa saja poin-poinnya? Nah, si Tugut ini mencoba untuk menggabungkan supaya lebih enak dan lebih menarik ya bahasanya dalam satu kata yakni power gitu. Power. Power ini bukan langsung diartikan sebagai kekuatan enggak ya, tapi power ini adalah susunan dari inisial-inisial poin atau inisial-inisial aspek yang nanti kita akan bahas. Ada 5, teman-teman ya, di kata power. Apa saja huruf ya yang huruf-huruf yang menyusun power gitu ya. P, O, W, I dan R ya. P, I ya, O, W, I dan R. Kalau bahasa Indonesianya P, O, W, E dan R gitu ya kira-kira. Nah, kita mulai dulu yang pertama. Menurut Tugut, yang perlu dipersiapkan dalam satu presentasi, entah menggunakan slide ataupun verbal, tanpa slide atau tanpa bahan begitu ya, adalah kita perlu siapkan yang namanya punch. Nah, punch artinya apa? Tonjokan gitu ya, tonjokan. Cuman tidak secara harfiah kita menonjok ketika presentasi, enggak ya.
Punch itu berarti kita mencoba untuk menyiapkan di saat-saat pertama kita presentasi, kita berikan first impression yang menarik, first impression yang menggoda, first impression yang merangsang audiens untuk kemudian penasaran akan hal-hal apa yang diberikan atau hal-hal apa saja yang akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Gitu. Makanya perlu dikasih punch dulu nih, gebrakan dulu di awal. Gitu. Seperti halnya kalau di sini slide ini ya, seperti halnya satu film yang bagus begitu. Biasanya kalau teman-teman lihat film yang bagus kan, di awalnya ada satu potongan film atau potongan adegan yang itu nonjok di muka gitu. Misalkan teman-teman eh apa istilahnya nonton teman-teman ini ya film Avenger gitu kan, Avenger yang dulu tuh, Avenger yang awal-awal ya, yang Infinity War gitu kan. Adegan awalnya apa? Adegan awalnya kan, ya itu ya ketika ada si Thanos ya berhadapan dengan si Thor sama si Loki ya di kapalnya hancur itu. Itu kan menurut saya adegan yang menonjok ya, adegan yang punch in the face of the audience gitu. Uh, Menonjok ya muka yang menontonnya karena dia di saat itu adalah tragedi gitu ya, ada tragedi di situ. Di Mas Thanos membunuh pada akhirnya membunuh si Loki kan gitu ya, kalau teman-teman mengikuti filmnya gitu. Nah, baru kemudian diceritakan di adegan-adegan lain merangkai sampai pada akhirnya sampai klimaksnya dan seterusnya terus bersambung ke film kedua gitu. Tapi di adegan awal ditunjukkan itu satu tragedi dulu. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk punch yang dimaksud oleh si Tubut ini dalam bukunya gitu. Ya. You want to start out with something that really grabs the audience ya. Kita bicara tentang film yang bagus adalah kita ingin gitu ya di awal itu kita memulai dengan sesuatu yang mengambil hati si audiens, mengambil hati si penonton gitu. Kasih dulu misalkan apa? Kalau misalkan dalam prestasi misalkan dengan pantun begitu ya yang lazim nih sekarang nih atau dengan tebak-tebakan gitu atau dengan tampilin lagu gitu atau bersenandung dulu gitu ya, atau yel-yel dulu ya itu. Jadi dibuat punch dulu gitu. Atau langsung gebrak meja itu untuk dapetin attention si audience gitu. Apapun gitu ya. Nah, di slide berikutnya kita akan bahas nih terkait tentang apa saja yang bisa kita gunakan sebagai punch. Nah, yang bisa kita gunakan sebagai punch itu seperti ini. Ada yang pertama ya, begin with the ending. Gitu. Coba kita ambil kesimpulan dulunya di awal, kita taruh di depan. Gitu. Sehingga teman-teman tuh penasaran dengan gimana caranya ending yang sudah disampaikan ini tuh berproses ataupun didapatkan gitu kan. Nanti kan si presenter kan akan menceritakan ya step by stepnya sampai pada akhirnya endingnya yang tadi sudah disampaikan di awal itu terjadi kan gitu. Kalau kita bicara tentang presentasi sebuah proses gitu ya, proses atau sebuah tahapan akan sesuatu, ya seperti itu. Nah, atau juga bisa jadi punch yang di kita bisa kasih, kita bisa pakai gitu dalam sebuah presentasi adalah personal story. Kita bisa pakai story kita atau story story yang benar-benar yang benar secara fakta begitu untuk bisa memulai atau bisa menjadi pijakan presentasi kita. Itu bisa. Atau yang ketiga adalah anekdot atau ilustrasi. Gitu. Bisa tuh pakai ilustrasi atau pakai anekdot. Gitu kan. Misalkan ceritakan sebuah satu legenda, satu mitos ya yang kemudian itu terkenal dan itu bisa me, atau bisa nge-grab audience begitu. Nah, kita bisa pakai itu. Atau pakai rhetorical question atau pertanyaan-pertanyaan retoris gitu. Tanya aja misalkan eh apa namanya misalkan ya presentasi terkait tentang membahas kebijakan pemerintah BBM naik gitu ya untuk menaikkan BBM gitu. Langsung aja tanya pertama, langsung aja sebelum mulai presentasi langsung di awal. Menurut teman-teman eh, gimana nih? Dapat apa kebijakan pemerintah dengan menaikkan BBM? Apakah setuju atau tidak? Oke, setuju. Siapa yang setuju, siapa yang tidak? Oke, kita akan bahas seperti itu. Jadi kita mulai dulu dengan pertanyaan, ya. Dengan pertanyaan baru kemudian dibahas, gitu. Itu bisa dipakai juga sebagai punch, gitu ya, sebagai punch di awal presentasi. Kemudian juga bisa pakai quotation atau quote ataupun perkataan-perkataan tokoh, expert atau siapapun yang dianggap um, apa ya istilahnya punya otoritas begitu untuk bisa menyampaikan bagian ataupun satu
intisari penting dari bahasan yang sedang disampaikan dalam presentasi itu. Nah, itu bisa dipakai. Kemudian juga bisa pakai yang namanya project into the future, atau kita memproyeksi apa yang terjadi di masa depan. Itu juga bisa terjadi, gitu ya. Coba teman-teman bayangkan bagaimana 20 tahun dari sekarang, di mana kita sudah bisa transportasi ke Mars. Jadi itu coba ditampilkan di awal projection kita, gitu. Kita ajak audiens itu membayangkan. Coba bayangkan. Gitu. Nah, itu juga bisa dipakai. Atau look into the past. Ada yang kita lihat ke depan, kita lihat future, masa depan, kita bisa lihat juga masa lalu. Juga bisa. Gitu ya. Coba bayangkan 100 tahun dari sekarang manusia menjalankan aktivitasnya sangat sulit gitu karena fasilitas sangat susah dibandingkan dengan sekarang. Nah, gitu. Jadi coba dibuat seperti itu. Atau dengan humor. Nah, ini ya. Orang Indonesia nih biasanya pakai nomor 8 nih apa namanya? Bisa langsung nge-grab nih gitu. Nah, humor itu bisa banyak, bisa tadi ya, bisa pakai pantun, bisa pakai tebak-tebakan, bisa pakai jokes gitu. Apapun itu bisa. Kalau teman-teman suka nonton stand up comedy gitu kan. Nah, di awal kan juga ada ini ya, beberapa komika gitu kan punya punya apa? Salam pembuka yang khas begitu. Ada satu komika ngomong yang lainnya itu bisa dipakai juga. Nah, itu ya. Ini bagian pertama yang dijelaskan oleh Tugut untuk kemudian membuat presentasi kita lebih mengena atau lebih bermakna. Punch gitu. Ada punch-nya di awal, tonjokan di awal. Oke, itu baru yang pertama ya. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua itu adalah dari huruf O. Oh, belum. Tunggu dulu, sabar dulu ya. Sebelum masuk ke O, nah di sini ada lagi nih. Disengaja nih saya kasih ini dulu nih ya. Jadi menurut saya selipin satu penelitian dari Dale Carnegie yang kemudian meneliti dan itu tulis di bukunya The Art of Public Speaking, sampaikan bahwa memang ketika kita bicara tentang public speaking, eh, rasa cemas kita itu terjadi di awal, betul ya, teman-teman pasti kan merasakan juga gitu ya, ketika teman-teman mau tampil di depan umum, cemas itu pasti di awal, tapi ketika sudah di depan umum, udah ngomong 30-60 detik, begitu, rasa cemas itu akan hilang, gitu. Karena ya sudah gitu, itu cuman apa ya, tembok aja di awal gitu ya, ketika sudah 30 sampai 60 detik itu temboknya secara tidak langsung atau secara tidak sadar kita robohkan gitu. Sehingga ya sudah setelah 60, paling tidak setelah 60 detik ya kita sudah lancar aja gitu menyampaikan dan seterusnya. Walaupun memang perlu dilatih, perlu di apa tambahan terus yang terbang dan seterusnya. Nah, itu ya. Ini tambahan untuk kemudian bisa menjelaskan poin yang P tadi ya. Oke, sebelum masuk ke yang O. Nah, sekarang ke yang O nih. Sekarang yang kedua. Tadi yang pertama P apa itu? Punch. Nah, sekarang saya masuk yang kedua. O. Nah, ini O-nya. O-nya itu adalah one theme atau satu tema. Gitu ya. One theme, satu tema. Biasanya your audience can walk away with one really good message and that's great enough. Gitu. Jadi godaan kita sebagai seorang presenter adalah ataupun penyampai pesan atau penyampai gagasan di sebuah presentasi adalah kita ingin banyak gagasan yang disampaikan. Padahal sesungguhnya yang paling optimal atau yang paling efektif adalah fokus pada satu gagasan yang akan disampaikan. Fokus pada satu tema yang akan disampaikan. Gitu. Pun ketika kita coba buat yang namanya bahan presentasi, slide itu pastikan benar-benar padat gitu. Pastikan benar-benar konvergen gitu menuju satu titik konklusi yang itu bisa apa? Bisa menuju ke satu titik satu tema gitu. Sehingga kesimpulannya apa gitu. Dibandingkan dengan bercabang-cabang gitu. Sehingga kitanya nggak fokus dalam menyampaikan presentasinya. Nah, itu ya, one thing. Your audience can walk away with one really good message and that's great enough. Sebenarnya audiens itu cukup cukup dikasih satu great message aja gitu dan bagi mereka cukup gitu. Sehingga ya udah kita pastikan ya secara konten substansi yang kita siapkan benar-benar ada dalam satu tema. Begitu. Dalam satu tema yang spesifik. Ya. Nah, ini turunannya adalah ya tadi bagaimana setiap bahan yang kita siapkan di konten yang kita siapkan ya ada relationnya atau ada keterhubungannya dengan tema yang kita angkat.
jangan apa namanya, nyebar-nyebar gitu. Atau jangan scatter gitu, atau jangan tidak beraturan gitu. Emang sih banyak banyak hal yang disampaikan, tapi tidak dijahit menuju ke satu titik. Nah, itu juga tidak baik. Ya, makanya banyak banyak poin boleh disampaikan gitu ya. Misalkan ngomongnya terkait tentang presentasi ke apa namanya, di satu mata kuliah, di satu mata pelajaran gitu, mata kuliah lah ya, terkait tentang alasan kenapa kemudian bahasa Indonesia perekonomiannya masih harus didorong gitu ya, kira-kira potensinya apa aja. Makanya ngomongin potensinya apa aja kan ada banyak poin tuh ya. Potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya alamnya gitu kan, itu kan poin-poin. Tapi di setiap poin yang akan kita bahas itu nanti dirajut atau dijahit satu titik gitu, itu yang namanya one thing, itu namanya one thing gitu ya. Oke, itu poin nomor dua. P sudah, apa tadi, punch ya. Kemudian yang kedua adalah O atau one thing, satu tema. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga apa? Iya betul. Yang ketiga adalah W atau W. W itu mewakili window, gitu ya. Window. Apa itu window? Ya, jendela. Maksudnya bukan jendela secara harfiah ya. Enggak, tapi window di sini menurut Toogood adalah pastikan dalam presentasi kita berikan bumbu-bumbu apa istilahnya? Sebuah apa cerita yang memang itu nyata gitu. Jadi tampilkanlah ataupun sertakanlah ilustrasi ya, sertakanlah penggambaran, sertakanlah cerita-cerita yang bisa digunakan untuk melengkapi presentasi kita. Ambil contoh misalkan satu bentuk presentasi kan misalkan kayak khutbah ya, khutbah seorang khotib gitu kan di depan jamaahnya ketika sholat Jumat misalkan gitu. Kan seorang khotib kan tidak hanya sekedar menyampaikan materi atau dalil kan ya, enggak ya, tapi juga menyelipkan misalkan apa, siro-siro gitu ya, siro nabawiyah gitu ya, siro sahabat gitu. Di situ untuk kemudian bisa menambah bobot ataupun juga bisa mempertebal ya pemaknaan yang dibahas, yang pemaknaan dalil yang sedang dibahas oleh si khotib tersebut. Begitu juga dengan presentasi. Ketika kita bahas tema, kita kasihlah ilustrasi, kita kasihlah penggambaran, kita kasihlah peristiwa-peristiwa yang itu bisa menebalkan gitu ya penjelasan dari si satu tema itu. Create a way for them to see what you are talking about and to provide proof. Kita coba ciptakan jalan ya untuk audiens, the meta audience gitu ya, untuk melihat apa yang kamu katakan ya, dan juga to provide proof, dan juga kita coba sediakan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti tadi ya cerita-cerita yang kita coba sampaikan yang berupa fakta-fakta itu atau peristiwa-peristiwa yang benar terjadi itu sebagai bentuk bukti untuk bisa meningkatkan trust antara audiens dengan si presenternya. Nah, itu penting tuh, trust tuh gitu ya. Trust dari si audiens ke presenternya. Karena kalau tidak ada trust dari si audiens ke presenternya, ya udah nggak dengerin deh tuh presentasinya, yang dikacangin tuh ibaratnya tuh si presenternya gitu ya. Nah, tidak seperti itu. Perlu kita kasih ilustrasi, perlu kita kasih gambaran-gambaran. Kayak dinamakan window. Ibaratnya window kan satu rumah dengan adanya jendela kan orang di dalam bisa ngeliat keluar ya nggak sih? Gitu. Bisa ngelihat realitas seperti apa. Tidak hanya terkungkung dalam satu ruang yang tertutup dinamakan dengan rumah. Kan pasti ada jendelanya, gitu kan. Rumah yang baik adalah ketika banyak sirkulasi udara. Gimana cara mendatangkan sirkulasi udara? Ya dengan menaruh yang namanya jendela. Jendela selain digunakan untuk menambah sirkulasi udara, untuk apa juga yang tadi? Agar yang di dalam rumah tersebut, di dalam sistem rumah itu, di dalam ruangan rumah itu bisa melihat keluar. Gitu. Itu bisa melihat keluar. Nah itu ya window. Oke, kita lanjutkan. Itu sudah window yang ketiga. Window adalah sebagai poin yang ketiga. Kita ulangi lagi. P apa? Punch. O apa? One theme atau satu tema. W apa? Atau W apa? W atau W adalah maksudnya adalah window ataupun berikan ilustrasi atau berikan
cerita-cerita. Kita masuk ke poin yang keempat. E. E di sini diartikan ear. Apa itu ear? Nah, sini penjelasannya. Gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh audiens Anda. Gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh audiens Anda. Untuk poin ini saya kira jelas ya. Pastikan, oke, secara konten udah siap. Nah, tinggal bab delivery nih. Gimana caranya agar konten yang sudah siap ini kita akan sampaikan ke audiens dengan cara yang terbaik. Cara terbaik seperti apa? Pastikan kita mengetahui dulu audiensnya siapa, gitu. Dan ketika kita sudah tahu audiensnya siapa, maka kita pun juga bisa kemudian memilah dan memilih bahasa yang seperti apa yang kita gunakan. Gitu. Cara berbicara seperti apa yang kita gunakan? Apakah formal atau ada selipan-selipan bercandanya? Nah, gitu kan. Nah, mungkin dong kalau misalkan kita di sidang tesis gitu kan, atau sidang skripsi, itu kan presentasi juga kan ya, kita nyeleneh atau kita bercanda. Oh, langsung dikasih jelek tuh sama dosen. Gitu. Tidak pada tempatnya. Berbeda kalau kita presentasi ketika ditugas atau di mana gitu kan, kita kasih seloroh-seloroh ataupun anekdot-anekdot, humor-humor, masalah gitu. Nah, itu ya. Gunakan bahasa yang dapat dipahami oleh audiens Anda. Mungkin di sini tandanya adalah iya, telinga, karena ya telinga itu kan adalah pintu gerbang informasi masuk ke dalam diri seorang atau diri individu. Oke, lanjut ya, masalah lama ya untuk poin yang ini ya. P sudah, O sudah, W sudah, W sudah, E sudah. Nah, yang terakhir R. R itu adalah retention, ya, retention. Di sini penjelasannya, your brain really remembers only two things about an event. First, the emotional peak, then the end. Jadi dalam satu peristiwa, ya, dalam satu peristiwa, otak kita itu pasti akan mengenal terus ataupun mengingat terus dua hal. Pertama adalah titik puncak ataupun titik klimaksnya di satu peristiwa itu, gitu ya, dan juga kesudahannya. Selain itu, sangat dimungkinkan lupa, sangat dimungkinkan lupa. Kecuali tadi ya, dua hal tadi. Emotional peak atau titik klimaksnya dalam satu peristiwa, misalkan kita peristiwanya misalkan apa? Konflik. Kita berantem sama adik kita. Yang kita ingat kan ketika berantemnya, gitu kan ya. Ketika berantemnya, wah itu konfliknya kita ingat gitu, dan juga akhirnya kayak apa? Sudah gimana apa? Kita berdamai sama adik kita atau kita dilerai sama orang tua kita gitu. Atau damai dengan sendirinya atau dilerai sama orang tua kita dikasih apa, permen ataupun es krim atau seperti apa misalnya kayak gitu ya. Nah, itu. Jadi peristiwa-peristiwa apapun yang ada di kehidupan kita pasti kita ingatnya dua hal. Tadi ya, konfliknya, titik titik klimaks konfliknya, dan juga kesudahannya ataupun akhirnya atau the end-nya seperti itu. Begitu juga di presentasi ya. R ini ataupun retention ini maksudnya adalah bagaimana kita pastikan agar banyak hal yang kita coba tanam di diri audiens. Banyak hal yang kita upayakan untuk kita tanam di diri audiens gitu ya. Makanya retention, kenapa dipilih kata-kata retention ini untuk huruf R-nya gitu ya, adalah karena kan retensi kan artinya menjaga ya, menjaga agar tidak hilang gitu kan ya, menjaga agar tidak lenyap gitu kan ya. Sehingga kita sebagai presenter gitu ya perlu untuk kemudian menaruh titik-titik ya, menaruh poin-poin yang itu kita perlu beri penekanan. Nah, makanya ada kata kunci di sini emotional peak gitu ya. Dalam presentasi pun juga kita seringkali perlu beri namanya penekanan-penekanan gitu. Dan juga di akhir, yaitu kita kasih apa? Kita kasih kesimpulan. Dan kita ulang terus dan seterusnya. Itu R ya, retention. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya ini ya, untuk retention. Pertama, summarize key point or key points. Summarize key point or key points ya. Jadi coba kita summarize, coba kita simpulkan yang menjadi kunci-kunci poin di satu slide dan juga kunci-kunci poin di keseluruhan slide. Nah, ini bedanya poin dengan at without s dan juga points with s gitu ya. Satu di satu slide gitu. Yang kedua adalah di keseluruhan slide. Kita coba summarize nih. Makanya untuk bisa kita lakukan presentasi, men-summarize konten itu perlu dilakukan di beberapa titik. Seperti tadi yang saya sampaikan nih.
Ketika saya coba jelasin W misalkan ya, apa tadi window, saya kan juga mengulang ya, mengulang yang sebelumnya ya. P apa, eh, apa, P apa, O apa, dan seterusnya. Itu pun juga masuk ke nomor 2 nih. Look back to the beginning. Jadi pada proses pengulangan, ada proses repetisi pengulangan sehingga kita tetap terus memberikan penekanan-penekanan terhadap apa-apa yang penting. Summarize key point or key points. Ya, kemudian yang kedua adalah look back to the beginning. Kita coba ulang, review dulu sejenak, baru jalan lagi, dan seterusnya. Review sejenak, jalan lagi, review sejenak, jalan lagi, dan seterusnya. Tapi juga jangan keseringan ya. Kalau keseringan juga jadi bosen katanya. Itu juga perlu ini juga perlu dipahami juga. Kemudian yang ketiga adalah ask the audience to do something specific. Nah, ini juga penting juga nih. Gitu. Karena keterlibatan audiens dalam presentasi itu menambah lekat apa yang disampaikan. Ya nggak sih? Gitu ya. Karena akan terngiang-ngiang terus gitu. Karena practical action ataupun sesuatu yang dilakukan secara secara ini ya fisik begitu, physical action atau practical action itu jauh lebih memberikan kelekatan dalam memori kita gitu dibandingkan dengan kita cuma dengerin doang bengong dan seterusnya gitu ya. Nah, kita kasih pancingan-pancingan pertanyaan atau pancingan-pancingan um, challenge yang bisa dilakukan oleh si audiens begitu. Kemudian keempat adalah appeal to the positive gitu, appeal to the positive. Kita munculkan positive vibe lah gitu ya. Kita munculkan positive vibe di presentasi yang kita jalankan gitu, jangan bawaannya murung gitu ya. Nah, kita pun juga sebagai presenter juga harus ceria juga gitu, makanya ada kata-kata appeal gitu. Coba untuk kemudian memberikan penuansaan gitu ya, penuansaan yang positif. Yang kelima adalah project ahead, memproyeksikan sesuatu yang ke depan. Jadi walaupun tadi di awal kalau kita bicara tentang punch ada bagian yang kita flashback ke belakang, tapi secara keseluruhan kalau kita namanya presentasi kita akan melihat ke depan. Karena di akhir presentasi akan ada kesimpulan. Kesimpulan itu kan gunanya apa? Kesimpulan itu kan gunanya untuk kemudian menjadi pijakan kita untuk mengimprovisasi atau memperbaiki apa yang sudah kita lakukan sebelumnya kan gitu. Gitu ya. Nah, yang keenam adalah tell a symbolic story that embraces your message. Nah, sama nih dengan window tadi. Kalau tadi window tadi lebih ke arah fakta, kalau yang enam ini em, kasih perumpamaan-perumpamaan, nggak fakta nggak apa-apa. Tapi yang jelas bisa menambahkan penekanan di satu titik, di satu tema yang akan dibahas pada tertentu. Nah, itu kemudian meningkatkan retensi ataupun eh, upaya kita untuk menjaga agar materinya itu tetap nyantol dalam memori kita. Gitu. Atau dalam memori kita, dalam memori audience. Kita sebagai presenter coba untuk melakukan ini, poin-poin ini untuk menjaga atau memastikan materi-materi yang disampaikan oleh kita itu nyantol di audience. Begitu. Nah, diulangi lagi nih ya, power nih. Nah, ini coba-coba mengaplikasikan apa yang tadi saya sampaikan nih. Kita coba ulang, looping back gitu ya. Ya, power kita coba reminder lagi nih ya. Power consist of pertama P, punch ya, kemudian kedua O, one theme, yang ketiga W, window, yang keempat iya, kemudian yang kelima adalah R, retention. P O W E N R ya, disingkat power. Punch, one theme, window, ear, and retention. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat, yang itu ditulis ataupun diformulasikan oleh Google dalam bukunya ya. Nah, di articulate eksekutif seperti itu. Ingat presentasi, maka ingat PowerPoint. Power yang dimaksud adalah powernya tadi ya, powernya situ gue tadi ya, bukan PowerPoint yang saya kasih disclaimer di awal bahwa jangan sampai kita mengidentikan benar-benar ya yang namanya presentasi harus buat PowerPoint, enggak gitu. Tapi PowerPoint itu sebagai media, Canva itu sebagai media, Prezi itu sebagai media, ya. Substansinya adalah di apa yang kita ucapkan, apa yang kita omongkan. Nah, kita bicara presentasi, maka ingatnya power tadi yang disampaikan sama Google. Apa aja? P, punch, O, one theme, W, window, ya, E, ear, dan juga R-nya retention. Diingat terus ya, power. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.
rekan-rekan semuanya, semoga pada pertemuan kali ini kita bisa memahami betul-betul ya terkait tentang bagaimana kita bisa mendeliver satu presentasi atas gagasan, ide, materi, konten, eh, pengetahuan yang kita coba sajikan, coba paparkan kepada audiens dengan cara yang lebih baik lagi. Tidak hanya berpatokan dengan satu slide ataupun bahan yang kita buat dengan menggunakan media-media tertentu seperti PowerPoint, seperti Canva, Prezi, dan lain sebagainya, tapi yang menjadi substansi adalah apa yang kita sampaikan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita paparkan kepada audiens kita. Nah, itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan presentasi. Ingat presentasi, ingat power. Gitu ya. Ingat presentasi, ingat power. Ini disampaikan sama si Tugu tadi. Terima kasih banyak teman-teman atas eh, apa istilahnya perhatian teman-teman pada kesempatan kali ini, pada presentasi kali ini, pada sesi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa benar-benar menjadi sesuatu yang bisa menambah pengetahuan dan tidak hanya pengetahuan, tapi juga bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan dalam bagaimana teman-teman dalam membuat presentasi. Apalagi nanti ada tugas presentasi ya di akhir ya. Nah, itu bisa dipraktekkan deh. Begitu. Terima kasih banyak. Kalau ada salah kata dimaafkan, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan coba direspon sesegera mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.